Oke, kembali lagi bersama Dosen Mobil Bekas, tempat di mana kalian bisa ngobrol seputar bisnis, tips, dan serba-serbi mobil bekas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu matriks di dalam bisnis mobil bekas, yaitu tentang BEP dan ROI bisnis mobil bekas. So, nggak perlu lama-lama, kita langsung mulai aja. Namun sebelumnya, mungkin buat teman-teman yang memang baru lihat konten ini, mungkin teman-teman bingung, teman-teman bisa cek saya di akun TikTok, yaitu di Dosen Mobil Bekas. Nah, langsung kita kepada topik pembahasan, yaitu topik yang akan kita bahas adalah tentang BEP dan ROI bisnis mobil bekas, yaitu menghitung BEP atau titik balik modal dan ROI bisnis mobil bekas. Materi ini di saya buat sendiri, ya tentunya dengan pengalaman di industri saya, yaitu di industri mobil bekas. Jadi materi ini dibuat oleh dosen mobil bekas. Nah, juga di sini saya ada yang namanya kampus mobil bekas. Teman-teman bisa langsung follow kampus mobil bekas. Ini ada di Instagram. Nantinya kampus mobil bekas ini akan saya pakai untuk sebuah wadah di mana tempat di mana teman-teman bisa belajar tentang bisnis mobil bekas pada akun Instagram kampus mobil bekas. Oke, sebelumnya mungkin buat yang belum kenal siapa sih dosen mobil bekas. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah dosen mobil bekas di mana saya memiliki background pengalaman di industri mobil bekas secara profesional itu sejak tahun 2017. Nah, apa saja yang menjadi background saya di bisnis mobil bekas, yaitu saya di sales atau di penjualan, di inspection karena ini penting, di bisnis mobil bekas itu inspection dan market, lalu manajerial. Di satu sisi juga saya memiliki pengalaman di bidang mobil bekas ini baik di korporasi ataupun di startup, yaitu era digital. Nah, jadi apa yang menjadi visi saya di sini adalah saya terpanggil untuk bisa membantu teman-teman, terutama pebisnis mobil bekas, untuk bisa memiliki bisnis mobil bekas yang stabil dan berjangka panjang. Tentunya di era digital. Kenapa? Karena memang kondisi bisnis mobil bekas saat ini secara persaingan sudah sangat begitu ketat, sehingga sudah tidak bisa lagi kita bisnis itu sekedar jual beli saja, tetapi kita harus punya yang namanya pemahaman dan juga strategi yang memang bisa membuat bisnis mobil bekas itu terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan juga pergerakan pola perilaku customer. Oke, kita langsung ke topik. Oh ya, sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum tahu saya, teman-teman boleh langsung follow di TikTok saya, yaitu di Dosen Mobil Bekas. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini supaya memang nantinya di channel YouTube ini bisa berkembang, bisa banyak membantu teman-teman yang memang mau berbisnis ataupun membesarkan bisnis mobil bekasnya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram di kampus mobil bekas. Oke, langsung kita ke topik selanjutnya. Nah, apa itu definisi BEP? Nah, ini BEP ini adalah salah satu matriks di mana di semua bisnis ini penting. Kenapa? Karena BEP ini adalah atau sebutannya break even point adalah di mana titik impas di kondisi dalam kondisi total pendapatan bisnis sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Jadi di sini bisnis ini belum mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena gampangnya adalah untung dari bisnis ini, untung atau margin dari apa yang teman-teman jual atau margin dari mobil teman-teman itu baru bisa menutupi biaya operasional.
Nah, fungsinya dari BEP sendiri ini adalah untuk menghitung atau menentukan target penjualan minimum yang diperlukan, tentunya sampai dengan titik impas atau tidak mengalami kerugian. Jangan sampai untung yang kita hasilkan itu ternyata tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional. Nah, fungsinya apa teman-teman? Fungsi dari perhitungan BEP yang pertama adalah proyeksi jumlah unit mobil yang perlu dijual. Jadi untuk berapa unit kita harus menjual mobil supaya memang kita mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua adalah kapan bisnis akan mencapai titik impas atau titik balik modal. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja bisnis. Dan yang keempat mengambil keputusan bisnis. Lalu yang kelima perencanaan anggaran. Yang keenam juga evaluasi risiko. Karena dimana perhitungan bisnis itu semuanya harus matang. Jadi kita tidak bisa sembarangan ataupun hanya sekedar angan-angan. Semuanya harus bisa dicatat dan dievaluasi. Apalagi ini adalah yang sifatnya nanti udah berhubungan dengan investor. Jadi BEP ini sangat penting sebagai metrik sebuah bisnis. Nah, lalu yang kedua itu adalah ROI atau Return of Investment. Nah, ini kalau di scope bisnis ini adalah scope yang lebih tinggi lagi, dimana ya teman-teman harus tahu bahwa ROI ini lebih ke arah investment, bahwa investment ini atau modal yang kita keluarkan ini sebetulnya worth it enggak. Jadi ROI itu adalah return on investment, adalah matriks keuangan yang mengukur persentase keuntungan atau kerugian dari suatu investasi relatif terhadap biayanya. Dengan kata lain, ROI menunjukkan berapa efisien modal yang diinvestasikan menghasilkan keuntungan. Nah, ini skupnya adalah skup secara investasi teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya duit atau punya modal 1M, kalau teman-teman berniat untuk berinvestasi di bisnis jual beli mobil bekas, nah teman-teman juga harus tahu bahwa investasi ini tuh menghasilkan berapa persen dari modal yang kita keluarkan. Mungkin sebagai gambaran, kalau deposito sendiri secara tahunan ini terhitungnya mungkin di angka 4-5%. Nah, teman-teman berarti harus di atas itu. Ya kenapa? Ya buat apa capek-capek kita berbisnis kalau ternyata untungnya itu lebih kecil dari deposito. Mending kita depositokan saja uangnya. Jadi ROI ini adalah seberapa efisien, seberapa besar keuntungan dari total investasi yang kita keluarkan untuk sebuah bisnis. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengukur profitabilitas investasi. Yang kedua, membandingkan kinerja investasi, membantu pengambilan keputusan bisnis. Lalu menyusun strategi bisnis, investasi kita itu mau di setup berapa untuk secara keuntungan, lalu untuk meminimalisir risiko. Seperti kita ketahui, bisnis mobil sekarang itu sangat-sangat kompleks, di mana pergerakan customer sangat cepat. Lalu semakin banyak juga pemain-pemain bisnis mobil bekas. Jadi secara kompetisinya juga sekarang semakin ketat. Jadi kalau teman-teman tidak mengetahui, tidak memahami apa itu tentang ROI, jangan sampai teman-teman salah ambil langkah dalam melakukan investasi. Nah, jadi memang ada dua ya matriks dalam bisnis mobil bekas yang harus teman-teman pahami, yaitu yang pertama adalah menghitung BEP. Tentunya kalau di mobil bekas ini BEP yang dihitung adalah BEP unit dan BEP rupiah. Nah, lalu yang kedua adalah dari sisi investasinya, modal yang dikeluarkan worth it atau tidak dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini adalah grafik break-even point analysis, di mana ada 3 matriks, yaitu ada loss, periode kerugian, yaitu di mana apa yang kita jual atau pendapatan kita itu belum menutup biaya operasional. Lalu yang di tengah adalah break-even point atau titik impas. Nah, yang di atas yang biru ini adalah periode keuntungan, di mana keuntungan kita itu sudah menutupi cost dari biaya operasional kita. Nah, matriks ini BEP ini
bergantung dari apa? Satu adalah dari sisi sales atau omset penjualan. Kalau mobil adalah dari total unit. Jadi unit dan sales ini pasti harus naik, teman-teman. Nggak bisa kita naikin salah satu. Itu volume penjualan. Nah, ini ada juga fixed cost. Nah, fixed cost ini cenderung stabil, di mana ada atau tidaknya aktivitas penjualan, ya biaya ini harus tetap kita keluarkan seperti gaji, biaya atau biaya lain-lain yang memang biaya itu pasti keluar ketika memang kita memiliki sebuah bisnis atau membuat sebuah bisnis. Nah, ini adalah matriks dari BEP atau break even point. Oke, thank you untuk penjelasan dari BEP dan ROI. Ini sebagai background di mana teman-teman harus memiliki pengetahuan tentang BEP dan ROI dalam membangun sebuah bisnis mobil bekas. Nah, mungkin teman-teman punya keterbatasan juga untuk menghitung ini semua, karena secara perhitungan ini juga dibutuhkan skill yang namanya accounting, atau yang minimal harus tahu cara perhitungan sebuah bisnis itu secara sederhananya seperti apa. Karena banyak orang yang memang miss perhitungan dari sisi operation, atau dari sisi investasi di depan, atau dari sisi efisiensi biaya, yang teman-teman mungkin lupa bahwa ternyata biaya ini tuh sangat sering muncul, dan akhirnya ketika teman-teman dari mulai satuan lalu udah mulai memiliki sebuah showroom, skip beberapa biaya, setelah dihitung-hitung kok rugi gitu loh. Nah, oleh sebab itu di sini saya buatkan kalkulator untuk teman-teman bisa membuat sebuah estimasi dari modal teman-teman atau dari bisnis teman-teman, kapan bisnis teman-teman itu akan balik modal, bahkan dari sisi sampai dengan profit per unitnya, teman-teman supaya bisa tahu estimasinya, dan nggak sekedar angan-angan. Jadi benar-benar semuanya terhitung, tercatat, meskipun masih estimasi. Oke, kita lanjut langsung di kalkulatornya. Nah, ini adalah kalkulator BEP dan ROI jual beli mobil bekas. Nah, sebelumnya ini saya disclaimer dulu, di mana kalkulator ini memang saya buat secara sederhana, tidak 100% dari bahasa accounting, karena sebetulnya perhitungan dari sisi BEP dan ROI ini seharusnya ideally kalau yang company besar harus menggunakan prinsip akuntansi. Nah, tetapi di sini karena memang saya bukan expert di bidang akuntansi, jadi saya buatnya secara sederhana, dan juga di sini supaya memang teman-teman lebih mudah untuk memahami bagaimana cara menghitung estimasi dari BEP dan ROI bisnis. Nah, sebelum kita mulai, ini adalah gambaran dari kalkulator BEP dan ROI jual beli mobil bekas. Nah, tapi sebelum mulai, buat teman-teman nanti yang mau praktek, teman-teman bisa langsung buka template ini. Nantinya template ini mungkin akan saya buka limited aja buat 10 orang, atau mungkin saya hanya buka seminggu, setelah itu saya tutup lagi. Kenapa? Karena ya mungkin buat teman-teman yang beruntung, teman-teman bisa menggunakan ini secara gratis. Tapi nantinya template ini tidak akan saya buka secara gratis, karena ya saya pengen teman-teman punya effort untuk benar-benar bisa menggunakan template ini untuk membantu teman-teman semua. Nah, pertama-tama teman-teman bisa masuk ke bagian petunjuk terlebih dahulu, dimana teman-teman bisa baca. Ini adalah panduan pertama kali teman-teman untuk menggunakan kalkulator ini. Nah, yang pertama adalah tujuan dari dibuatnya kalkulator ini adalah untuk memudahkan bagi para pemilik jual beli mobil bekas ini yang entah baru mulai ataupun sebenarnya sudah mulai tapi baru mau next step. Kalau buat teman-teman yang udah follow TikTok saya pasti udah tahu di mana ada tangga bisnis mobil bekas. Nah, ini dari tangga pertama ke tangga kedua teman-teman harus udah mulai bisa
menghitung secara kalkulasi bis mobil bekas teman-teman. Nah, untuk cara membuka kalkulator ini adalah sifatnya file master dan dibuka menggunakan aplikasi Google Sheet. Pasti semua teman-teman punya akun Gmail ya, dan teman-teman pasti punya akun G Drive. Nah, di dalam Google Sheet ini adalah aplikasi seperti Excel yang dimiliki oleh platform Google. Nah, itu adanya di Google Drive. Jadi ini gampang, pasti teman-teman semua punya. Teman-teman lalu tinggal buka aja. Ini wajib menggunakan Google Sheet teman-teman. Nggak bisa teman-teman download terus teman-teman pakai Excel. Karena dikhawatirkan Excel dan Google Sheet ini sekarang sering error ya, ketika memang entah Excel ke Google Sheet atau Google Sheet ke Excel, meskipun secara rumusnya hampir sama, tapi saya nggak rekomendasikan pakai Excel. Teman-teman harus pakai Google Sheet. Nah, yang pertama adalah jika kamu sudah membuka kalkulatornya, kamu wajib melakukan duplikasi ke akun Google Drive kalian dengan melakukan klik pada file, lalu make a copy, lalu sesuaikan nama yang kamu inginkan. Nah, intinya teman-teman tuh membuat duplikat dari kalkulator ini ke akun Google Sheet teman-teman. Nah, caranya adalah tinggal sebelumnya saya merekomendasikan ini teman-teman menggunakan laptop ya, jangan menggunakan handphone. Karena apa? Karena supaya lebih gampang untuk digunakan. Ini contohnya adalah teman-teman klik file dulu, karena teman-teman nggak akan bisa edit di sini. Ini adalah file master. Lalu kalau bahasa Indonesia buat salinan, kalau bahasa Inggris itu make a copy. Nah, lalu klik, teman-teman tinggal sesuaikan, tinggal dihapus aja nih salinan dari atau copying, nanti dihapus aja, teman-teman sesuaikan aja sesuai dengan itu, langsung klik buat salinan. Nah, ketika memang teman-teman nanti udah buat salinan, teman-teman editnya jangan di sini lagi, teman-teman udah harus pindah ke salinan dari kalkulator ini. Oke. Nah, setelah itu teman-teman sudah bisa menggunakan kalkulator ini dari file yang sudah diduplikasi. Nah, tentu saja teman-teman buat yang masih bingung, teman-teman bisa langsung WA saya, ada di sini WA saya. Dan teman-teman bingung nih cara pakainya ABCD, nggak apa, teman-teman nanti bisa langsung konsultasi ke saya, dan itu sifatnya free. Nah, untuk cara penggunaan kalkulatornya nanti ada di samping dari kalkulator yang ada di sini, biar nggak bolak-balik. Nah, sebelumnya mungkin jangan lupa teman-teman untuk follow dari TikTok saya, itu Dosen Mobil Bekas. Jangan lupa subscribe YouTube Dosen Mobil Bekas, lalu follow IG-nya ada Dosen Mobil Bekas atau Kampus Mobil Bekas. Lalu ada email, teman-teman bisa email ke dosenmobilbekas@gmail.com. Oke, kita langsung lihat isi dari kalkulatornya. Nah, ini adalah isi dari kalkulatornya teman-teman. Step pertama adalah teman-teman bebas ini mau edit namanya jadi apa, ini free, teman-teman boleh edit apapun. Nah, step pertama teman-teman harus yang dilakuin baca yang ada di cara penggunaan. Cara penggunaannya ada di sini, silahkan dibaca. Step pertama, silahkan input berapa alokasi modal di sheet modal, silahkan isi modal sesuai dengan sumber pendanaan. Nah, teman-teman bisa klik di sini, nanti teman-teman akan diarahkan ke sheet ini. Nah, modal teman-teman ini silahkan isi sendiri modalnya berapa. Nah, ini misalkan ya modal pertama, teman-teman edit aja nggak apa-apa, it's okay. Modal kedua dari mana, mungkin atau joint venture, atau ibaratnya tuh modal gabungan. Ada 3 modal di sini, atau modal pinjaman. Nah, teman-teman bisa input di sini. Nah, di sini total dari masing-masing sumber modal ini dari mana. Nah, ini adalah total pendanaan. Nah, ini nanti dari total pendanaan akan otomatis masuk ke sini. Nah, ini teman-teman juga lihat di mana nanti ketika teman-teman udah setting semua biaya, nanti di sini akan dilihat berapa total investment. Ini kalau hijau artinya memang sisa modal teman-teman, ketika memang sudah dikurangi dengan semua biaya, ini sisanya berapa. Kalau merah berarti itu adalah minus, artinya memang over budget, dan teman-teman either teman-teman mau
nambah modalnya atau ngurangin yang ada di biaya. Nah, semuanya sudah tertera di sini teman-teman buat pengisian. Cuma di sini langsung saya study case aja biar cepat. Dimana yang pertama adalah biaya properti. Ini yang sifatnya adalah biaya untuk sewa properti, bisa sewa tempat, renovasi atau jasa notaris. Teman-teman silahkan input. Untuk sewa properti sendiri teman-teman inputnya per tahun ya. Jadi misalkan per tahunnya berapa, teman-teman langsung input di sini, nanti akan terbagi menjadi biaya per bulan otomatis. Nah, renovasi ini masing-masing karena tiap biayanya nanti tergantung dari teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Jasa notaris juga sama, teman-teman ini additional bisa diisi ataupun tidak, tapi ini boleh dihapus. Nah, ini tidak perlu berarti dua ini saya tandain. Nah, ini ketika dikosongkan nanti akan kosong di sini. Nah, ini adalah biaya properti. Ini artinya biaya properti yang harus teman-teman siapkan ketika memang teman-teman udah mulai untuk naik tangga bisnis mobil bekas. Nah, ini yang lumayan banyak adalah biaya investasi awal. Ini dimana yang sifatnya biaya-biaya untuk investasi di depan, mungkin kebanyakan adalah untuk office ataupun untuk showroom. Nah, di sini ada banyak teman-teman. Ini teman-teman bisa setting sendiri, teman-teman gampang banget. Kalau teman-teman mau ganti ini tinggal di sini aja, nanti udah otomatis. Teman-teman mau pilih apa, tinggal sesuaikan. Ini harganya saya masih buat hanya estimasi dan quantity. Nah, ini yang teman-teman tinggal edit yang putih-putih saja teman-teman. Yang kuning news udah rumus. Nah, lalu di sini juga ada biaya tak terduga sebanyak 10%. Ini buat spare teman-teman. Nah, ini adalah total investasi awal. Investasi awal untuk teman-teman bisa mulai buka showroom yang sudah menggunakan tempat atau sewa tempat. Nah, yang paling besar itu kalau di bisnis mobil bekas adalah untuk belanja stok. Ini investasi terbesar. Nah, pastinya investasi terbesar ini juga harus di depan teman-teman. Nah, di sini cuma saya pecah menjadi dua. Untuk belanja stok atau bahasa akuntingnya adalah HPP, yaitu adalah pembelian mobil. Ini budget yang harus kita siapkan untuk belanja stok mobil. Lalu COGS. Nah, COGS ini sebetulnya naik turun ya teman-teman. COGS itu bahasa gampangnya adalah setiap biaya yang muncul untuk membuat satu mobil ini menjadi siap untuk dijual, baik dari rekondisi, pajak, pajak ya, terus servis, salon. Nah, di sini budgeting atau ideal sebenarnya dari COGS ini adalah 5% dari perhitungannya adalah dari mobil itu dibeli, yaitu di 5%. Nah, ini udah otomatis, jadi teman-teman settingnya tinggal di sini. Nah, harga ini teman-teman settingnya adalah harga estimasi rata-rata temen tuh mau bermain di segmentasi mobil berapa. Kenapa? Karena ya kita jual mobil itu kita nggak bisa samakan harganya. Jadi di sini yang dihitung adalah misalkan teman-teman teman-teman mau main di angka 100 juta. Nah, berarti misalkan teman-teman harus punya stok 10 dengan estimasi ya rata-rata, kalau di rata-rata itu 100 juta. Berarti kan sebenarnya ada yang beli 80, ada yang beli 120, tetapi secara estimasi itu 100 juta. Nah, di sini saya buatnya adalah 150 juta. Berarti 150 juta ini bisa kadang beli 170 atau bisa beli 130. Ya, karena memang kita bukan jualan produk yang pasti secara harga beli. Jadi di sini yang hanya kita bisa buat adalah dari sisi rata-rata. Oke, lanjut. Ini adalah untuk biaya investasi pembelian mobil atau belanja HP. Nah, ini adalah biaya operasional. Nah, apa bedanya biaya operasional dengan biaya investasi di awal? Biaya investasi di awal ini adalah yang sifatnya investasi yang harus kita keluarkan semuanya di depan. Nah, ini contohnya kayak meja, kursi, lemari, brankas, laptop, dan lain-lain. Nah, kalau ini biaya operasional itu adalah biaya yang pasti keluar, ada atau tidaknya
aktivitas penjualan, ya ini sudah pasti keluar. Ini tidak ada hubungannya sama penjualan. Itu adalah biaya gaji, listrik, ATK, transport, pemasaran rutin, keamanan, kebersihan, dan masih banyak lagi teman-teman. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Harusnya di sini juga saran saya di sini juga ditambahkan satu adalah biaya sewa. Ibaratnya ini buat tabungan ketika sewa ini nanti habis ya. Ambilnya dari mana ya, kita udah punya tabungan untuk sewa di bulan berikutnya atau di tahun berikutnya, misalkan dalam jangka waktu setahun. Nah, di sini ada juga di bagian biaya operasional itu ada biaya tata terduga 10%, teman-teman bebas mau input berapa, tetapi di sini saya idealnya 10%. Nah, ini adalah total biaya operasional per bulan ini. Yang tadi saya bilang bahwa biaya ini tidak ada pengaruhnya teman-teman ada atau tidaknya aktivitas penjualan, biaya ini harus tetap dibayarkan senilai 18 juta. Nah, di sini juga ada yang namanya alokasi dana cadangan. Alokasi dana cadangan itu buat apa? Di sini alokasi adalah 20%, sifatnya adalah untuk apa ya, namanya kita belanja mobil lah, ketika ada nanti orang jual, sayang sekali ketika memang harganya masuk, kondisinya bagus, ketika kita nggak ada dana cadangan, kita bingung. Jangan sampai kita harus jual mobil yang ada dulu baru bisa beli belanja mobil lagi. Jadi dana cadangan di sini 20%, semakin besar semakin bagus. Nah, sehingga total investasi yang ada itu sebesar 1,9 miliar. Ini adalah total nilai investasi ya teman-teman. Nah, semua ini balik lagi teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini hanya estimasi lebih gampang saja. Aktualnya teman-teman bisa edit, cukup yang warna putih aja yang teman-teman edit. Nah, kita langsung ini masuk ke simulasi pendapatan. Untuk mengetahui BEP ya teman-teman harus tahu, harus punya target berapa unit dan margin berapa teman-teman yang harus capai untuk teman-teman bisa segera BEP. Nah, kalau balik modal sendiri secara prinsip bisnis mobil bekas itu begitu mulai ya pasti harus wajib balik modal. Kenapa? Ya karena udah belanja mobil, belanja 100 masa dijual 90 nggak mungkin. Jadi sebetulnya BEP ini sebetulnya udah dari awal pasti teman-teman udah harus BEP. Tetapi apakah itu bisa lancar? Apakah dalam bulan pertama itu bisa langsung jualan 10? Belum tentu. Nah, di sini saya buat stok itu 10. Nih, apakah stok 10 ini bisa laku dalam bulan yang sama? Sudah pasti agak susah. Kenapa? Ideally bisnis mobil bekas itu rata-rata turnover stok itu secara rata-rata, ini tergantung dari segmentasi mobil juga, tapi secara rata-rata itu dari 0,6 sampai dengan 8. Jadi dari total rata-rata yang berputar itu ya dari total 10 ya 6 sampai dengan 8. Itu udah sangat bagus teman-teman. Tapi ini balik lagi tergantung revenue, tergantung teman-teman yang mobil jual apa, tergantung juga dari margin dari teman-teman juga. Nah, jadi di sini saya settingnya adalah 7 ya teman-teman. Jadi dari 10, contohnya dari 10 mobil yang dijual, 10 stok mobil ya estimasi kita jual per bulannya itu 7. Nah, ini margin teman-teman bisa setting, tetapi ideally ya margin ini di 5%. Lebih besar lebih bagus, tetapi ya balik lagi apakah nanti harganya bisa kompetitif atau tidak. Kalau misalkan lebih dari 5% nih balik lagi teman-teman yang bisa menentukan, tetapi ideally 5%. Nah, setelah target margin 5%, lalu target penjualannya 7. Ini wajib ya teman-teman. Estimasi harga jual ini cara menghitungnya adalah dari total mobil estimasi ya, dari sini 157 ditambah dengan 5%. Ditambah
Jadi gini, estimasi harga jual ini adalah dari total berdiri mobil. Kalau bahasanya teman-teman showroom, berdiri mobil itu 157. Kenapa? Karena belinya 150, COGS-nya itu 7,5 juta, entah itu pajak atau dan lain. Semakin kecil semakin bagus teman-teman, tetapi balik lagi, biasanya ini bergantung dari mobil yang kita beli di awal. Kalau kondisi mobilnya bagus, otomatis COGS-nya akan kecil. Nah, ini dengan estimasi teman-teman put target atau setting target margin itu di 5%, dengan jualan per bulannya itu adalah 7 unit per bulan. Sehingga secara total penjualan itu 1 miliar,1. Ini omset ya teman-teman. Nah, setelah itu otomatis akan terhitung HPP-nya. Dengan total omset segini, harga modal kita itu berapa sih sebetulnya dari mobil dan COGS-nya. Nah, total dari mobil dan COGS-nya itu ada di 1 miliar,1. Nah, di sini kalau teman-teman udah PKP atau udah wajib pajak, teman-teman tinggal centang atau tidak. Kalau memang teman-teman belum wajib pajak, ya teman-teman nggak perlu centang. Jadi ya sebagai informasi bahwa bisnis mobil bekas itu secara pajak PPN-nya itu adalah 1,2% yang harus kita bayarkan ke pemerintah atau ke pajak ya. Ya, tapi teman-teman di sini tinggal checklist aja. Kalau memang belum, ya nggak perlu di checklist. Kalau memang sudah, silahkan di checklist. Nanti akan otomatis akan mengurangi dari margin. Nah, lalu biaya operasional. Nah, ini adalah fixed cost yang ada atau tidak adanya aktivitas penjualan, teman-teman pasti akan keluar biaya tersebut sebesar 18 juta. Nah, ini teman-teman yang harus bisa tutupin nih, biaya bulanan dari margin yang teman-teman dapetin dari jualan mobil. Ya lumayan besar, tapi memang di sini banyak yang miss, dimana biaya operasional itu besar sekali teman-teman. Makanya biasanya yang belajar satuan, yang awalnya belajar satuan tiba-tiba buka showroom yang memang harus ada karyawan, harus ada tempat, biasanya miss di sini karena lupa menghitung bahwa biaya operasional itu besar teman-teman. Nah, lalu setelah dari sini ada, kita jadi tahu laba bersih dan periode balik modal. Nah, laba bersihnya tuh berapa jadinya setelah satu, ya kita anggap belum bayar pajak deh. Dari total omset segini dikurangin modal buat belanja mobil dan rekondisi segini, akhirnya kita punya dengan dikurangin biaya operasional, net profit per bulannya di angka 37 juta. Nah, lalu periode balik modal ini adalah dari compare-nya adalah dari investment ya teman-teman. Jadi total investasi segini, kalau namanya balik modal itu adalah modal yang kita keluarkan itu akan kembali lagi sesuai modal itu berapa lama, bahasanya begitu. Nah, ini secara bulan ini ada di 53 bulan. Ya tentunya ini panjang ya teman-teman. Lalu secara tahun ini adalah 4,4 tahun. Nah, ini tergantung ya. Kalau teman-teman balik lagi, segala perhitungan dari sebuah bisnis adalah untuk efisiensi. Jadi kalau teman-teman mau gedein marginnya, teman-teman harus bisa efisiensi dari sisi costnya. Entah itu beli mobil yang harganya lebih murah, rekondisinya lebih sedikit, jadi secara margin dan teman-teman bisa jual lebih bagus. Buat teman-teman udah bermain di mobil-mobil yang bagus, teman-teman bisa jual margin dengan bagus. Nah, itu nantinya akan berpengaruh di sini. Kenapa? Semakin besar net profit, periode balik modal teman-teman akan semakin cepat. Oke, nah ini teman-teman akan balik modal dari investasi 1,9 M, akan balik modal dalam 4 tahun. Nah, ini adalah cara menghitung periode balik modal. Nah, ada satu lagi yang namanya ROI atau Return of Investment. Jadi Return of Investment ini skupnya adalah lebih tinggi lagi kalau secara bisnis, yaitu total dari investasi ini worth it enggak nih kira-kira, dari mulai bulanan atau tahunan. Karena ya balik lagi saya compare
rata-rata bunga deposito 4-5% setiap tahun. Jadi teman-teman misalkan depositoin 1,9 M yang akan dapat 4-5% setiap tahun, tetapi teman-teman nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, di sini dengan teman-teman investasikan uang teman-teman ke bisnis mobil bekas, teman-teman dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan ROI atau hasil dari investasi dari 1,9 miliar, teman-teman bisa dapat 1,89% setiap bulan. Nah, ini balik lagi, semakin besar net profit, semakin besar pula nilai ROI-nya, nilai investasinya, semakin worth it. Nah, net profit per tahunnya adalah 22%. Nah, ini sebelum tergolongnya masih kecil teman-teman, karena harusnya secara hitung-hitungan ya ROI dari bisnis mobil bekas ini harusnya di atas 30%. Makanya di sini ya saya buatkan hanya sekedar estimasi dengan margin 5% dengan COGS 5% yang memang menurut saya 5% rata-rata itu lumayan besar. Teman-teman bisa turunin kok di 3% dengan membeli mobil yang memang nggak banyak rekondisinya, nggak banyak yang harus dikeluarkan untuk mobil tersebut. Kuncinya ada di controlling dari sisi budgeting. Oke, mungkin sampai di sini secara perhitungan harusnya lebih mudah untuk dimengerti buat teman-teman. Ini memang saya buat biar lebih gampang buat orang-orang awam. Jadi harusnya teman-teman udah nggak perlu nanya banyak, ataupun teman-teman juga bisa browsing, atau teman-teman bisa langsung chat ke saya ketika memang teman-teman bingung untuk membuat kalkulasi dengan kalkulator ini. Nah, yang terakhir, nah ini kan di sini banyak nih teman-teman jenis-jenis dari apa yang harus dibeli, biaya-biaya apa aja. Nah, ketika teman-teman kok nggak ada ya, kayaknya ada biaya yang ketinggalan, teman-teman bisa input di sini, tinggal tambahin aja nomor, nggak usah karena ini rumus teman-teman. Nah, ini tinggal teman-teman input di sini, masukkan kategorinya kategori apa. Nah, nanti akan otomatis ada di sini, akan tambah secara otomatis. Oke, mungkin materinya cukup sampai di sini. Harapannya ini semua bisa ngebantu teman-teman buat belajar, karena harusnya nanti ketika teman-teman sudah memiliki bisnis yang besar, teman-teman bisa hire accounting atau finance yang memang lebih detail dan dalam membuat sebuah laporan bisnis, supaya memang balik lagi, bisnis zaman sekarang itu era digital bukan hanya berarti iklannya digital atau hanya di bagian penjualan saja yang digital, tetapi secara proses bisnisnya juga semuanya harus serba digital. Kenapa? Karena ini semua berfungsi untuk dalam kita mengambil keputusan, untuk evaluasi, untuk mengetahui kinerja bisnis, semuanya harus serba tercatat dalam sebuah laporan yang semua bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau teman-teman mau nantinya berbentuk sebuah badan hukum, sudah mulai lagi menggunakan atau mencari investor, ya teman-teman harus ngerti bagaimana cara untuk menghitung sebuah investasi ini worth it atau tidak, berapa persen dari investasinya, berapa persen yang didapatkan, risikonya seperti apa, semuanya itu adalah based on data teman-teman. So mungkin sampai di sini aja. Buat teman-teman yang mau template ini, balik lagi, mungkin template ini akan hanya saya buka dalam 1 atau 2 minggu, selebihnya mungkin nanti buat yang mau, teman-teman semuanya bisa order yang ada di link di YouTube, link Instagram, ataupun link TikTok, secara nggak lagi secara gratis, karena ya balik lagi, saya mau bisnis ini bisnis besar, teman-teman juga mau serius belajar. Kalau digratiskan ya saya yakin teman-teman hanya sekedar oh ya udah nyoba tahu, ya udah. Semuanya harus butuh effort. Ya, bisnis mobil bekas adalah bisnis besar, jadi teman-teman harus
bisa lebih tertib dalam melakukan sebuah laporan. So oke, thank you. Mungkin cukup sampai di sini. Sampai jumpa nanti di materi-materi seputar mobil bekas berikutnya. Thank you.